Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat di Masjid An-Nur, Pondok Pesantren An-Nur, yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini, jam ini, hari ini, kita masih diberikan Allah sehat walafiat, diberikan Allah kekuatan iman, diberikan Allah kekuatan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, ayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga amal kita siang ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika tidak karena kekuasaan Allah, jika tidak karena izinnya Allah, jika tidak karena rahmatnya Allah, tidak mungkin kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Ini semuanya karena takdir Allah. Banyak saudara kita yang sudah meninggal karena COVID-19. Oleh karenanya, hanya syukur kita kepada Allah. Kita basahi lisan kita ini dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Di tengah-tengah pandemi ini kita masih sehat walafiat melaksanakan ibadah. Ini semua karena izin Allah, takdir Allah, kekuasaan Allah. Memang dalam hidup ini penuh ujian, penuh cobaan. Hidup di dunia ini sangat sedikit, sangat sempit. Jangan dikira hidup di dunia ini lama. Hidup di dunia ini sangat singkat. Banyak orang yang mengatakan hidup di dunia ini lama. Bukan. Yang lama itu di akhirat. Kita yang masih hidup di dunia ini, masih diberikan Allah kekuasaan hidup. Kita masih diberikan Allah nafas yang panjang.
kita hanya melaksanakan ibadah kepadanya. Kalau kita mengaku iman kepada Allah, ngaku bertakwa kepada Allah, harus siap menghadapi ujian. Memang hidup di dunia itu penuh ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah mengatakan, wahai manusia, apakah kamu menyangka kamu berkata saya iman kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah, padahal engkau belum kami uji, kata Allah. Jadi semakin kita iman kepada Allah, semakin kuat kita takwa kepada Allah, semakin hebat ujian yang diberikan Allah kepada kita. Ujian Allah di dunia ini cuma 2. Allah mengatakan, wa nablukum bisari wal khair, yang artinya dan kami, kata Allah, akan menguji manusia itu, 1, bisari, dengan kejelekan. Siapapun dia, apapun pangkatnya, akan diuji oleh Allah dengan kejelekan. Contoh, manusia diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Allah menguji manusia dengan kesusahan. Allah menguji manusia dengan sakit yang luar biasa. Memang itu ujian Allah, ujian kejelekan. Di sisi lain Allah menguji dengan bencana banjir, musibah di mana-mana, gunung meletus, ujian kejelekan. Tapi di lain pihak Allah juga menguji manusia bil khair, dengan kebaikan. Allah juga menguji manusia yang beriman. Allah juga menguji hamba-hambanya yang bertakwa dengan kebaikan. Allah menguji mereka dengan pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan yang luar biasa. Pertanyaannya, mampukah manusia ketika diuji oleh Allah dengan kejelekan? Ketika manusia diuji oleh Allah dengan kebaikan, kok lolos? Biasa. Dikei soge kok lulus? Biasa. Dikei pangkat, dikei jabatan, kok lulus ujian? Biasa. Tapi apakah manusia itu lulus jika diuji oleh Allah dengan kesusahan? Coba kita lihat, ketika kita sakit di rumah sakit, opname, sakitnya luar biasa, siapa yang disebut? Allah, Allah, Allah. Tidak ada yang disebut kecuali Allah. Itulah manusia. Ketika diuji oleh Allah dengan kesusahan, nyebut-nyebut Allah. Tapi coba, nek dikai pangkat, jabatan, duwe akeh, nyambut gawe enak, apa sih eling ambek Gusti Allah? Ketika dia punya pangkat, masih sholatkah dia? Ketika dia punya jabatan, masihkah dia ingat Allah? Dikai soge ambek Gusti Allah, gelem sedekah apa gak? Itu pertanyaannya. Banyak contoh-contohnya.
Ada orang kaya, tapi masih ingat kepada Allah. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya. Dikai donya sing akeh ambek Gusti Allah. Kekayaannya luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman seeling nang Gusti Allah. Nabi Sulaiman sik zikir nang Allah, sik sujud nang Allah. Coba saklaba. Mari melarat dikei soge. Saklaba sadurunge soge curhat nang Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, wahai Rasul, ana apa? Lah nggih, saya ini hidupnya susah. Bagaimana saya bisa sholat 5 waktu? Baju saya aja gantian sama istri saya ya Rasul. Nah terus awakmu ya apa? Lah iya saya curhat nang jenengan. Ya tolong Kanjeng Nabi, panjenengan iku dongane mandi. Jenengan iku dekat nang Allah. Mbok yo aku didongakno dadi wong sugih. Karena Nabi ini dicurhati kayak gitu, menjawab, wahai saklaba, kamu nggak lihat tak? Wong saya ini ya wong miskin. Kok awakmu kepengen didongakno dadi wong sugih? Kamu tahu nggak? Saya ini kaya apa miskin? Saklaba jawab, nggih jenengan itu Kak miskin ya Rasulullah. Iya. Yang dicontoh kamu siapa? Jenengan. Dah iya. Yang kamu contoh saja miskin kok njaluk didoakan kaya. Wes pulang. Pulang. Selesai sholat 5 waktu lagi di masjid, saklaba sudah nggak kuat. Nggak kuat jadi orang susah, nggak kuat jadi orang miskin, nggak kuat jadi orang melarat. Curhat lagi nang Kanjeng Nabi, wahai Rasul, wes pokoknya aku gak kuat. Mohon saya didoakan jadi orang kaya ya Rasul. Kata Kanjeng Nabi, saklaba, saya ini hidupnya miskin tapi berkah. Rumah tangga saya yo enak-enak saja. Rezeki saya yo berkecukupan. Terus yang kamu contoh dalam hidup ini siapa? Engkau ya Rasulullah. Iya. Ya sudah pulang. Pulang. Besoknya lagi jamaah ke masjid, saklaba sudah nggak kuat lagi. Pokoknya Kanjeng Nabi, saya hidup miskin ini sudah nggak kuat. Bagaimana saya bisa sholat tepat waktu kalau selalu nunggu baju dari istri saya? Seandainya ya Rasul saya kaya, saya akan berangkat duluan ke masjid, saya akan jamaah terus ke masjid. Biasa omongannya wong gak tahu sugih. Akhirnya Kanjeng Nabi ku menangis, dicurhati kayak gitu menangis gak tega. Akhirnya Kanjeng Nabi berdoa nang Allah, Allahumma rizuk saklaba. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada saklaba. Setelah berdoa semacam itu, Rasul memberikan kambing 2, laki perempuan. Setelah pulang dari sholat jamaah, berkembanglah peternakannya saklaba. Akhirnya apa? Lama, singkat cerita, lama kelamaan saklaba ini jadi pengusaha. Kalau zaman sekarang jadi konglomerat luar biasa. Saking sogene saklaba jadi konglomerat luar biasa. Sak soge-sogene di zaman itu. Satu hari, seminggu, sebulan, setahun sudah nggak kelihatan di masjid. Akhirnya Rasulullah memerintahkan salah satu sahabatnya,
Tolong ingatkan Salabah. Sahabatnya salah satu ke rumah Salabah. Tok-tok assalamualaikum gak dijawab. 1 kali, 2 kali assalamualaikum gak dijawab, 3 kali baru keluar Salabah. Yang diucapkan Salabah apa ketika membukakan pintu? Bukan mengucapkan waalaikumsalam, tapi apa jawaban Salabah? Apakah kamu menagih zakatku? Subhanallah. Sahabat itu mengatakan, saya kesini diperintah Rasulullah, hanya mengingatkan kenapa kamu nggak kelihatan sholat jamaah di masjid. Bukan kami kesini untuk menagih zakatmu, bukan. Kami datang ke sini diutus Rasulullah, hanya bertanya kenapa sudah tidak hadir lagi di masjid, nggak pernah jamaah lagi di masjid. Apa jawaban Salabah? Aku sibuk. Subhanallah. Pertanyaannya, kita ingin jadi Nabi Sulaiman apa jadi Salabah? Nek kepengen jadi Nabi Sulaiman, duwe akeh kaya, masih ingat Allah. Kalau kita mencontoh Salabah, dikei duwe akeh, kekayaan akeh, lali ambek Gusti Allah. Ojo disalahno nek Allah ngei azab, ngei musibah. Nek wis ngei adab, ngei musibah, orang beriman ambek gak iman pasti kena kabeh. Ada contoh lagi. Ada orang itu dikasih pangkat, jabatan, lali ambek Gusti Allah. Fir'aun. Fir'aun itu diberikan oleh Allah kekuasaan, pangkat, jabatan, raja, nek saiki presiden. Kerajaannya hebat, luas, anak buahnya banyak, pasukannya banyak, senjatanya lengkap. Tapi apa kata Fir'aun kepada anak buahnya? Ana rabbukumul a'la. Fir'aun bahkan mengaku Tuhan, saking lupanya nang Allah, lali ambek Gusti Allah, sing ngei pangkat, sing ngei jabatan, sing ngei kekuasaan kaya ngono, lali ambek Gusti Allah. Bahkan dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ki Tuhanmu yang paling tinggi. Subhanallah. Orang itu kalau sudah dikasih pangkat jabatan lupa. Nek sing ngei jabatan, ngei pangkat, ngei kedudukan iku Gusti Allah. Satu saat akan diambil oleh Allah pangkat dan jabatan itu. Padahal sama Nabi Sulaiman yo kerajaannya besar, pasukannya yo banyak, anak buahnya banyak, tapi masih ingat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hidup yang sangat singkat ini, dalam hidup yang sangat sempit ini, Allah memang sudah memberikan ujian kepada kita semua, yaitu berupa ujian kejelekan dan ujian kebaikan. Mampukah kita diuji oleh Allah dengan kebaikan, dan mampukah kita diuji oleh Allah dengan kejelekan? Kalau kita lolos diuji oleh Allah dengan kebaikan, itu luar biasa. Tapi kalau kita lolos diuji oleh Allah dengan kejelekan, itu biasa. Nek wong dikei loro eling nang Gusti Allah itu biasa. Dikei susah kok eling nang Gusti Allah biasa. Dikei melarat kok eling ambek Gusti Allah biasa. Nyambut gawe angel kok eling nang Gusti Allah biasa. Tapi
Tapi nek panjenengan diberikan oleh Allah kekuasaan, pangkat, jabatan, kok masih ingat Allah, mau sholat 5 waktu, itu yang luar biasa. Semoga kita semua lulus diuji oleh Allah dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qurbil fir warham wa anta khairul rahimin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ya muyassir yasir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alaina kula asir bijahil basirin nadir. Rabbana sahil umrana ya Allah wa hasil maqasidana ya Allah wa balighna ilaika ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.